sampai ayat yang ke-6. Amos pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 dengan judul Jalan yang menuju hidup. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya, habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ya, puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang telah menjadi pembacaan kita saat ini berbicara tentang bagaimana kita mencari kehidupan. Dan apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana kita hidup menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ya firman Tuhan ini dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Dan firman Tuhan ini disampaikan kepada orang-orang yang hidup dan bukan orang yang mati. Ya seperti kita saat ini, kita dapat bergerak, bernafas, dapat mendengar dan melihat karena kita yang memang hidup. Tetapi firman Tuhan katakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, kehidupan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu sekasih Tuhan, bukan kehidupan hanya sebatas seperti biasanya dijalani oleh setiap manusia yang ada di dunia ini. Yang percaya Tuhan sama yang tidak percaya Tuhan, sama-sama menjalankan hidup, sama-sama berusaha, sama-sama bekerja keras, dan itulah kehidupan yang kita jalani. Tetapi Tuhan mau membawa kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, menikmati hidup sebagaimana yang dirancangkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia, sebelum manusia diciptakan, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini sudah diciptakan. Kita diciptakan di hari yang ke-6, kata firman Tuhan. Dan sebelum itu, yang diciptakan adalah seisi bumi, termasuk setiap kebutuhan kita manusia. Makanan, minuman ada diciptakan oleh Tuhan. Nah, karena itu Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia ketika diciptakan. Maka segala sesuatu setelah diciptakan, Tuhan menciptakan kita manusia, dan kita akan menikmati apa yang sudah disediakan Tuhan sebelum kita diciptakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita hidup sebagaimana yang dirancang oleh Tuhan. Namun rancangan Tuhan yang awal setelah kita diciptakan oleh Tuhan, manusia ditempatkan di Taman Eden yang sebetulnya hidup tanpa berkekurangan, hidup tanpa mengalami sakit penyakit, hidup tanpa mengalami penderitaan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kehidupan manusia itu berubah dan menjalankan hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh setiap manusia. Maka kita yang hidup ini masing-masing kita punya kehendak. Amin. Dan dalam kehendak ini kita seringkali mengasihi Tuhan menjauh daripada apa yang dirancang oleh Tuhan. Maka firman Tuhan yang menjadi renungan kita bagi di sore hari ini, ya berbicara tentang bagaimana kita memperoleh kembali kehidupan hidup yang dirancang oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan, dan menyediakan masa depan yang penuh pengharapan. Dan pengharapan manusia yang berpengharapan kepada Yesus, ya adalah pengharapan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan semua apa yang kita harapkan di dalam Tuhan, ya sesuai dengan apa yang dirancang oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan mengingatkan
lewat Nabi Amos supaya mencari Tuhan. Cari aku maka kamu akan hidup. Nah, dengan cara inilah saudara kasih Tuhan diingatkan di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Nah, di sini kita perhatikan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ketika firman Tuhan dikatakan bahwa carilah aku maka kamu akan hidup, ada larangan yang bagaimana cara hidup manusia untuk mencari Tuhan. Karena sesungguhnya saudara kasih Tuhan berbicara tentang Betel kita tahu bersama. Tentang sejarah Yakub ketika Yakub meninggalkan keluarganya dan pergi ke rumah pamannya itu Laban, saudara kasih Tuhan. Dia bermalam di satu tempat yang bernama Betel. Dia bernasar kepada Tuhan. Dan nasarnya dia berkata bahwa kalau Tuhan buat berhasil perjalanannya, maka semua dari apa yang diberikan oleh Tuhan, aku akan berikan 1/10 dari Tuhan. Nah, dengan sejarah sepanjang 20 tahun lebih di rumah Laban, dia berkali-kali ditipu oleh Laban. Namun Tuhan buat dia berhasil sampai dia tinggalkan keluarga Laban, membawa kedua putri Laban, dan pergi berjumpa dengan Esau. Dan pada saat itulah ketika Esau dan Yakub berdamai, maka Tuhan ingatkan bahwa ada nasar yang disampaikan oleh Yakub di Betel ini. Sehingga Tuhan ingatkan, pergilah ke Betel dan bangunlah mezbah di sana. Untuk apa? Ya, membawa persembahan, menyembah Tuhan ada di Betel. Artinya saudara Tuhan, Betel itu adalah tempat di mana Tuhan melakukan mujizat yang besar di dalam kehidupan seorang Yakub ketika dia bernasar kepada Tuhan. Yang artinya saudara Tuhan, ketika Yakub mengadakan perjalanan, maka Yakub mencari Tuhan dan Tuhan nyatakan kasih-Nya, pertolongannya di dalam kehidupannya sehingga dibuat Tuhan berhasil. Dan di Betel inilah Yakub diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun mezbah untuk mempersembahkan apa yang perlu dipersembahkan dan tempat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Artinya Betel itu adalah tempat di mana Tuhan melakukan mujizat. Tetapi di dalam renungan kita saat ini, Betel dilarang untuk dicari. Jangan mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal. Dan Gilgal itu ada satu tempat juga yang mujizat terjadi di dalam perjalanan Yosua. Mendirikan 12 batu karena Tuhan buat berhasil mereka memasuki tanah Kanaan. Tapi hal ini saudara itu dilarang oleh Tuhan. Kenapa? Karena ya memang seringkali manusia seperti itulah yang terjadi. Di mana mengingat tempat di mana dia diberkati oleh Tuhan, mengingat tempat di mana mujizat pernah terjadi, suatu tempat itu dijadikan satu tempat berhala. Tempat yang diyakini ada mujizat. Dan lupa bahwa mujizat itu hanyalah Tuhan yang mengerjakan. Maka pentingnya di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya bahwa kita harus mencari Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita dapat memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan, kita akan menikmati perlindungan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang artinya saudara Tuhan, hidup lebih daripada hidup yang kita jalani. Hidup lebih daripada hidup yang sedang kita pikirkan bagaimana untuk ke depan. Karena sesungguhnya setiap langkah kehidupan kita, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mendapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang memimpin langkah kehidupan kita, membawa kita kepada rancangan-rancangan Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sebagai umat-umat yang percaya, umuman kita adalah orang-orang Kristen. Sekalipun kita berbeda agama, gereja, saudara Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang memulihkan segalanya. Ingat, kalau Yakub bernasar diberkati oleh Tuhan, maka kita juga diberkati oleh Tuhan. Maka kita harus mencari Tuhan agar kita menikmati berkat sebagaimana yang telah dirancangkan oleh Tuhan kepada kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Kita hanya ini firman Tuhan, dan dialah firman Tuhan ini membekali hidup kita semua,
dan punguan kita diberkati oleh Tuhan dan menjadi teladan di Libo Jaya sekitarnya. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena lewat ibadah dalam punguan kami ini ya Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu dan firman-Mu telah datang dalam setiap kehidupan kami, mengingatkan kami ya Tuhan, mengajak kami supaya kami tetap terus mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Karena sesungguhnya Tuhan tidak dicari, tetapi Tuhan ada di tempat dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bukan hanya di Betel, bukan hanya di Gilgal, tetapi di sini pun kami berada, Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami. Dan Engkau sanggup melawat setiap pergumulan kami, Engkau sanggup memberkati punguan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami syukuri atas kebenaran firman-Mu yang telah datang dalam setiap kehidupan kami. Kami juga telah memberikan persembahan ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua dengan berkat berkelimpahan sebagaimana di firman-Mu. Dan kembali kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Revan Marbun di tempat ini. Mereka telah membuka tempat tinggal kami dan kami telah beribadah di tempat ini. Kami telah mengundang Engkau ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa, berkatilah keluarga mereka. Dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kekuatan dan kesehatan dikaruniakan dalam hidup keluarga mereka. Suami, istri, anak-anak mereka biarlah tetap tinggal di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Tempat ini mereka tinggal berada, Tuhan kirim malaikat surga memagari tempat ini. Biarlah mereka dapat tinggal di tempat ini dengan aman, damai, tentram, karena kasih dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Setiap rencana program rumah tangga mereka untuk ke depan, Tuhan tolong campur tangan. Buat berhasil, agar dalam keberhasilan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga besar kami. Punguan ini ya Tuhan, tolong Tuhan. Mereka yang tidak sempat hadir. Kami tidak tahu mereka di mana berada saat ini. Namun jika mereka diperhadapkan dengan pergumulan hidup mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Pulihkan pergumulan hidup mereka. Dan mereka yang sedang diperhadapkan dengan masalah hidup, Tuhan pulihkan semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Juga mereka yang dalam keadaan sakit, disembuhkanlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu buat kekal selama-lamanya. Dan sebentar pun kami ya Tuhan akan berpisah tempat ini. Pimpin kami, tibakan kami tempat masing-masing dengan selamat. Nama-Mu saja dipermuliakan. Ini doa kami Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih, mari kita terima berkat. Kiranya turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai saat sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.